Hello, baby twin. Hello, baby twin. Baby twin, hello. Selamat pagi, Kamolmol. Selamat pagi, Kamolmol. Hello. Hello, Kamolmol. Kode 69. Pagi itu, suasana kampus terlihat seperti biasanya riuh dengan mahasiswa yang sibuk memulai hari mereka. Dominic yang mengantar Farah dengan mobil sport hitamnya menarik perhatian banyak pasang mata. Para mahasiswi hanya bisa memandang iri saat Farah turun dari mobil itu, ditemani Dominic yang selalu menjaga sikap dingin dan berwibawa. Namun, saat Dominic dan Farah melangkah menuju pintu masuk kampus, Alessia sudah berdiri di sana dengan senyuman cerah. Gadis itu melambaikan tangan dengan penuh semangat, seolah-olah mereka adalah teman dekat yang sudah lama tidak bertemu. Dong, aku tahu kau akan mengantar Farah pagi ini, seru Alessia, berjalan menghampiri mereka. Dominic hanya melirik sekilas dengan ekspresi datar. Apa yang kau lakukan di sini pagi-pagi? Alessia tersenyum lebar. Aku sudah resmi pindah kuliah ke sini. Ini hari pertamaku. Oh, dan aku perlu bantuanmu, dong. Aku harus ke ruang dekan untuk menyelesaikan administrasi. Karena kau pemilik kampus ini, tentu kau bisa membantuku, kan? Farah hanya berdiri di samping Dominic, memasang wajah acuh tak acuh, tetapi ada sedikit kerutan di dahinya. Alessia tampaknya terlalu nyaman berbicara dengan Dominic. Dominic menghela napas pelan, lalu menjawab dengan nada dingin, aku bukan pengantar pribadi, Alessia. Kalau kau butuh bantuan, staf kampus sudah ada untuk itu. Aku tidak punya waktu untuk menemanimu. Alessia tampak sedikit terkejut dengan penolakan itu, tetapi dia dengan cepat mengubah ekspresinya menjadi senyum manis. Dong, kau benar-benar selalu sibuk. Tapi bukankah lebih cepat jika kau yang langsung membantuku? Dominic tidak mengubah pendiriannya. Aku sudah bilang tidak. Jangan buang waktuku. Tanpa menunggu tanggapan lebih lanjut, Dominic melangkah pergi, meninggalkan Alessia yang masih berdiri di tempat dengan senyum yang mulai memudar. Namun, kilatan tekad di matanya tidak luput dari pandangan Farah. Sepertinya kau tidak mudah menyerah, ujar Farah dingin, lalu berjalan mengikuti Dominic. Alessia hanya tertawa kecil, meskipun di dalam hatinya dia merasa tidak terima. Kita lihat saja nanti, Farah, gumamnya pelan, memastikan hanya dirinya yang mendengar kata-kata itu. Hari pertama Alessia di kampus berjalan mulus, terlalu mulus untuk seseorang yang baru saja pindah. Dalam sekejap, dia sudah dikelilingi oleh beberapa teman baru, terutama dari kalangan gadis-gadis yang terpesona dengan gaya bicaranya yang ceria. Tak hanya itu, para pemuda pun mulai menunjukkan ketertarikan, memberikan perhatian dengan berbagai cara. Alessia terlihat menikmati semua itu, tersenyum ramah, meski dalam hatinya menyimpan rencana lain. Di tengah keramaian kantin, Alessia duduk bersama teman-temannya, mengobrol ringan sambil melontarkan ucapan yang seolah polos, tetapi sebenarnya menyindir. Kampus ini benar-benar menyenangkan, ya. Semua orang di sini ramah sekali. Aku senang karena aku tipe orang yang tidak bisa sendiri. Tidak seperti, ya, beberapa orang yang lebih suka sendirian, ujarnya sambil melirik sekilas ke arah Farah yang duduk di sudut kantin. Farah, seperti biasanya, duduk dengan tenang di meja sendirian, asyik membaca buku. Penampilannya yang anggun dan aura dinginnya membuat siapapun segan untuk mendekatinya. Alessia tahu hal itu dan memanfaatkan momen itu untuk membangun kesan buruk di antara teman-temannya. Aku dengar dia tidak punya banyak teman di sini, lanjut Alessia sambil tersenyum.
tersenyum kecil, berusaha terdengar kasihan. Padahal, dengan wajah cantiknya, dia seharusnya mudah mendapatkan teman. Tapi, mungkin dia terlalu sibuk menarik perhatian Dominic. Salah satu temannya tertarik. Dominic. Maksudmu Dominic Vale? Alessia mengangguk, senyumnya melebar. Ya, dia. Kami sebenarnya sudah sangat dekat sejak kecil. Dominic selalu melindungiku, kami sering menghabiskan waktu bersama di rumah nenekku. Dia bahkan bilang aku seperti adiknya sendiri. Beberapa temannya terlihat terkejut. Benarkah? Tapi bukannya Dominic terlihat lebih dekat dengan Farah. Alessia tertawa pelan, seolah menyembunyikan rasa tidak nyaman. Itu karena Dominic terlalu baik. Dia tidak ingin Farah merasa sendirian. Aku tahu Dominic, dia pasti hanya bersikap baik seperti biasanya. Lagi pula, dia tahu bagaimana aku selalu ada untuknya. Cerita karangan Alessia berhasil menarik perhatian teman-temannya, meskipun sebagian dari mereka tampak ragu. Namun, Alessia tidak peduli. Dia hanya ingin menciptakan jarak antara Farah dan Dominic di mata orang-orang. Sementara itu, dari sudut ruangan, Farah mendengar beberapa percakapan yang samar. Dia tidak memperlihatkan reaksi apapun, tetapi dalam hati, dia tahu apa yang sedang Alessia lakukan. Alih-alih merasa terganggu, Farah hanya tersenyum tipis sambil membalik halaman bukunya. Alessia mungkin pandai berbicara, tapi Farah tahu, tindakan lebih kuat daripada kata-kata. Dominic tidak akan mudah dipengaruhi, dan Farah sendiri tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain untuk membuktikan keberadaannya. Saat sore menjelang, Alessia berjalan keluar dari kampus dengan langkah santai. Senyumnya terukir tipis, menandakan puasnya dia dengan hari pertamanya yang sukses. Namun, saat melewati sebuah lorong sepi di sisi gedung kampus, langkahnya terhenti. Seseorang menarik lengannya dengan kasar, menyeretnya ke sudut yang lebih gelap dan jauh dari pandangan orang lain. Alessia, yang terkejut, hendak berteriak, tetapi suara itu tertahan ketika dia melihat siapa pelakunya. Agnes. Alessia bertanya, suaranya sedikit gemetar namun masih menjaga sikap angkuhnya. Agnes menatap Alessia dengan tatapan tajam, wajah cerianya yang biasa kini berubah menjadi ekspresi penuh ancaman. Aku tahu apa yang kau rencanakan, Alessia, ucap Agnes dingin, tanpa basa-basi. Alessia mendengus kecil, berusaha melepaskan tangannya dari cengkeraman Agnes. Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Dan aku tidak peduli. Lepaskan aku. Agnes menahan Alessia dengan lebih kuat, matanya memicing penuh amarah. Jangan pura-pura tidak tahu. Aku sudah memperingatkanmu. Jangan ganggu Farah. Kalau kau berpikir bisa memfitnah atau menjatuhkannya di depan orang lain, kau salah besar. Alessia terkekeh, matanya memancarkan rasa percaya diri yang berlebihan. Jadi ini masalah Farah. Lucu sekali. Kau begitu setia padanya, iya. Atau kau juga ingin menjadi seperti dia. Agnes tersenyum tipis, senyuman yang tidak biasa, lebih menyerupai ancaman. Ini bukan tentang ingin menjadi siapa. Aku hanya tidak suka melihat orang sepertimu mengganggu hidupnya. Aku tidak peduli siapa dia. Balas Alessia tegas, nada bicaranya meninggi. Dia hanya seseorang yang kebetulan menarik perhatian Dominic. Dan kau tahu apa? Aku akan memastikan Dominic sadar bahwa Farah tidak pantas untuknya. Ancaman itu membuat Agnes semakin mendekat, menatap Alessia dengan intens. Cobalah, Alessia. Cobalah jika kau pikir kau cukup kuat. Tapi aku memperingatkanmu, jangan sampai langkahmu terlalu jauh. Karena kalau itu terjadi, kau akan menyesal.
Alesia mendongak, menatap Agnes dengan tatapan tidak gentar. Dan kau pikir aku takut padamu? Kau hanya seseorang yang ikut campur urusan yang bukan milikmu. Pergi dan berhenti sok melindungi Farah. Ini antara aku dan dia. Agnes mengendurkan cengkeramannya, tetapi tetap memandang Alesia dengan tatapan yang sulit diartikan. Kau pikir aku hanya ikut campur? Kau tidak tahu apa-apa, Alesia. Jangan sampai aku menunjukkan padamu apa yang sebenarnya terjadi jika aku benar-benar ikut campur. Setelah berkata demikian, Agnes melangkah pergi, meninggalkan Alesia yang terdiam. Namun, sebelum hilang dari pandangan, Agnes menoleh sekali lagi. Ingat ini, Alesia. Kau tidak berada di atas segalanya. Jangan meremehkan orang yang kau pikir lemah. Alesia berdiri di tempatnya, matanya menyala penuh dendam. Meski merasa terancam, dia tidak menunjukkan rasa takutnya. Kita lihat saja nanti, Agnes, gumamnya pelan, senyumnya kembali terukir. Kita lihat siapa yang akan menang.